Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Florensena dengan NIM 220421188 akan mempresentasikan materi 7 budaya organisasi. Jenis budaya organisasi berdasarkan Competing Values Framework atau CVF yang dikembangkan oleh Cameron and Quinn, terdapat 4 jenis budaya organisasi utama, yaitu yang pertama budaya klan atau kekerabatan, menekankan pada kesetaraan, kerjasama, dan partisipasi. Karyawan merasa seperti keluarga dan saling mendukung. Keputusan dibuat secara konsensus dan fokus pada pengembangan jangka panjang dan hubungan pelanggan yang kuat. Yang kedua ada budaya adocracy, yang yaitu menekankan pada inovasi, fleksibilitas, dan pengambilan risiko. Lalu, struktur organisasi yang datar dan informal, keputusan dibuat dengan cepat dan adaptif, serta cocok untuk lingkungan yang dinamis dan berubah dengan cepat. Yang ketiga ada budaya market atau pasar, menekankan pada persaingan, efisiensi, dan hasil. Struktur organisasi yang terstruktur dan formal, keputusan dibuat berdasarkan data dan analisis, serta fokus pada pencapaian target dan profitabilitas. Yang terakhir ada budaya hierarki, menekankan pada kontrol, stabilitas, dan kepatuhan. Struktur organisasi yang terpusat dan birokratis, keputusan dibuat oleh pemimpin senior, serta fokus pada aturan dan prosedur. Selanjutnya ada pengukuran budaya organisasi dengan OCAI, Organizational Culture Assessment Instrument, merupakan alat yang dikembangkan oleh Cameron and Quinn untuk mengukur budaya organisasi. OCAI menggunakan 6 dimensi untuk mengukur budaya organisasi, yaitu yang pertama ada karakteristik dominan, yaitu menggambarkan sifat dan organisasi seperti fokus internal atau eksternal, stabilitas atau fleksibilitas, dan kontrol atau otonomi. Yang kedua, kepemimpinan organisasi, menggambarkan gaya kepemimpinan yang dominan dalam organisasi, seperti karismatik, direktif, suportif, atau partisipatif. Yang ketiga ada pengelolaan karyawan, menggambarkan bagaimana organisasi mengelola karyawannya, seperti fokus pada orang atau hasil, pengembangan karyawan atau kontrol, dan partisipasi atau sentralisasi. Yang keempat ada perekat organisasi, menggambarkan bagaimana organisasi membangun rasa kebersamaan dan identitas di antara anggotanya, seperti integritasi dan diferensiasi, stabilitas dan dinamisme, dan fokus internal atau eksternal. Yang kelima ada penekanan strategis, menggambarkan fokus strategis organisasi seperti fokus pada pasar atau internal, fokus jangka pendek atau jangka panjang, dan fokus pada stabilitas atau pertumbuhan. Yang keenam, kriteria keberhasilan, menggambarkan apa yang dianggap organisasi sebagai keberhasilan, seperti efisiensi, efektivitas, inovasi, dan pertumbuhan. OCAI menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dari para anggota organisasi. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan profil budaya organisasi. Profil ini dapat digunakan untuk memahami budaya organisasi saat ini dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Manfaat pengukuran budaya organisasi dengan OCAI yaitu membantu memahami budaya organisasi saat ini. OCAI dapat membantu organisasi untuk memahami nilai-nilai, keyakinan, dan norma yang dianut oleh para anggotanya. Kemudian, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. OCAI dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi area dalam budaya organisasi yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan. OCAI dapat membantu organisasi dalam mengambil keputusan terkait strategi, struktur, dan kepemimpinan. Yang keempat, meningkatkan komunikasi dan kerjasama. OCAI dapat membantu meningkatkan komunikasi dan kerjasama di antara para anggota organisasi. Yang kelima, meningkatkan kinerja organisasi. OCAI dapat membantu meningkatkan kinerja organisasi dengan menciptakan budaya organisasi yang positif dan efektif.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.